Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan satu perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik di dalam setiap langkah hidup kami bersyukur. Kami boleh dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat dan tidak kurang satupun, semua oleh karena kasih, anugerah, kebaikan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar. Kembali pada kesempatan hari ini, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai anak-Mu ini Bapa, sehingga setiap firman yang disampaikan biarlah semua berasal daripada-Mu Bapa. Dan biarlah firman-Mu yang terus menuntun, firman-Mu yang terus memimpin, bahkan memberikan kami kekuatan untuk kami mampu dan sanggup melangkah bersama dengan Engkau. Terpujilah kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membagikan satu perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin rindu untuk kita mengangkat pujian. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Satu perenungan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Jadi konteks dari firman Tuhan ini menceritakan bagaimana saat itu Nehemia berada di Puri Susan. Dan dia bertanya kepada Hanari, bagaimana situasi, bagaimana keadaan orang-orang Israel yang terluput dari penawanan. Ternyata saudara, dari firman Tuhan ini kita boleh baca bahwa orang-orang yang di Yerusalem, mereka ada dalam keadaan sukar, mereka ada dalam keadaan tercela, mereka ada dalam keadaan kesusahan yang besar. Bahkan tembok-tembok Yerusalem terbongkar. Artinya bahwa kondisi yang di Yerusalem sedang tidak baik-baik saja. Nah saudara, ketika Nehemia mendengar berita itu, firman Tuhan berkata, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis, kata Nehemia, dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana ketika Nehemia mendengar hal itu, hatinya merasa sedih, hatinya merasa duka cita, hatinya bergejolak. Bahkan Nehemia dia berkabung, dia berpuasa, dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan meminta belas kasihan. Kenapa? Karena kita belajar dari seorang Nehemia bahwa Nehemia adalah selain dia peduli terhadap keluarganya, tetapi justru Nehemia peduli, dia merasakan penderitaan terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudaranya saat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nehemia dia merasakan kesedihan yang mendalam. Dia merasakan bagaimana situasi keadaan yang dialami oleh Yerusalem saat itu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sehingga Nehemia dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar bahwa dari peristiwa Nehemia ada satu teladan yang
Bapak Ibu Saudara dan saya kita boleh ikuti. Bahwa pernahkah saudara dan saya kita memikirkan saudara-saudara kita, kita memikirkan sesama-sesama kita. Pernahkah saudara kita mendoakan saudara-saudara kita? Pernahkah kita mendoakan sesama kita yang mengalami pergumulan, yang mengalami penindasan? Tetapi hari ini kita belajar dari seorang Nehemia, bagaimana saudara dan saya kita harus memiliki sikap solidaritas terhadap saudara dan sesama kita. Kita harus memiliki sikap peduli terhadap saudara dan sesama kita. Kita harus memiliki sikap belas kasih terhadap saudara dan sesama kita yang mengalami pergumulan, yang mengalami cobaan, yang mengalami kesukaran, yang mengalami kepahitan. Saudara yang terkasih, mungkin saudara dan saya kita tidak bisa memberikan sesuatu, tetapi setidaknya saudara dan saya kita menaikkan doa. Kita menaikkan doa belas kasih kita kepada Tuhan. Untuk apa? Kita berdoa buat saudara kita, kita berdoa buat sesama kita. Kenapa? Karena kita berdoa ketika mereka sedang dalam penindasan, ada dalam pergumulan, ada dalam kesukaran. Dan itu yang harus kita lakukan, saudara. Kenapa? Karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Untuk itu saudara, mari, selain kita peduli terhadap keluarga kita juga menaruh belas kasih kita, menaruh penderitaan yang sama dengan apa yang dialami saudara dan sesama kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki sikap solidaritas, sikap peduli, sikap belas kasih terhadap apa, bukan hanya kepada keluarga kita, tetapi kepada saudara kita, kepada sesama kita yang mengalami setiap pergumulan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.